Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Safwan Maulana dengan NIM G00244147 dari kelompok A7 akan melakukan presentasi laporan 1 anatomi. Jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Traktus respiratorius superior dimulai dari nasus. Nasus ini bangunan nasus ini ada yang terdapat di nasus externus. Nah, nasus externus ini terdiri dari beberapa os dan kartilago, yaitu ada os frontal, os nasal, dan os maxilla. Nah, lalu untuk kartilagonya ada beberapa kartilago seperti kartilago mayor alaris, kartilago mayor eh, kartilago minor alaris minor. Lalu ada cartilago septinasi di sini yang berada di tengah. Lalu ada cartilago septal lateralis. Lanjut ke kafum nasi. Ke bagian dalam dari eh, si- ini ada di sini arterituranya ada dua, yaitu bagian depan dan belakang. Yang bagian depannya adalah nares dan bagian belakang ini adalah koana. Sini adalah kafum nasi ini terdiri menjadi tiga regio, yaitu ada regio vestibulum nasi, lalu regio olfaktori di sini di atas, lalu ada regio respiratorius. Nah, di dalam kafum nasi di sini juga ada septum nasi yang memisahkan kafum nasi menjadi dua. Nah, di dinding-dindingnya ini terdapat beberapa bangunan seperti konka yaitu konka. Nah, tiga konka ini yaitu konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Ini menjadi konka ini membagi membagi kafum nasi ini menjadi empat saluran. Pertama, yang di atas ini ada recessus sphenoethmoidalis yang menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Lalu di sini ada recessus eh, bukan eh, meatus nasi superior yang menjadi muara dari celluli ethmoidalis posterior. Lalu di sini ada meatus nasi media yang sebenarnya memiliki ada beberapa bangunan di sini, mungkin tidak ada gambarnya. Itu ada bula ethmoidalis yang merupakan muara dari cellula ethmoidalis media, lalu ada hiatus semilunaris yang menjadi muara dari sinus maxillaris, lalu ada infundibulum ethmoidal yang menjadi muara sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior. Lalu di sini ada meatus nasi inferior yang merupakan yang menjadi muara dari ductus eh, nasolacrimalis. Kita lanjut ke faringnya. Sebelum itu vaskularisasi dari nasus. Nah, aliran darahnya ini eh, berasal basalnya dari arteri carotis externa et interna. Nah, kalau carotis externa itu akan mengalir dari arteri spenopalatina ke arteri palatina major lalu ke arteri labialis superior lalu ke ramus lateralis nasti. Lalu untuk percabangan dari arteri carotis interna itu ke arteri ethmoidalis anterior lalu dan arteri ethmoidalis posterior. Ini jadi terdapat banyak plexus arteri yang membentuk plexus Kisselbach. Nah, lalu untuk inervasinya ini terdapat inervasi sensori penciuman yang tadi di atas ini adalah nervus olfactorius untuk penciuman. Lalu ada sensorik secara umum ini
Ada ada eh, nervus yang berasal dari cabang-cabang nervus ophthalmicus, yaitu nervus ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior. Dan juga ada nervus nasopalatinus yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Lalu untuk nervasi otonomnya itu berasal dari diinervasi oleh nervus facialis dan nervus maxillaris. Nah, kita lanjut ke faringnya. Faring ini terbagi menjadi tiga, yaitu naso nasofaring, faring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring ini merupakan lanjutan dari kafum nasi, ya. Nah, pintunya ini adalah koana, ya. Lalu ada bangunan penting lain seperti optai. Nah, optai ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau disebutnya tuba eh, Eustachina, Eustachian, yang menghubungkan nasofaring ke kavitas timpanika dari telinga. Lalu ada juga tonsila faring di sini. Nah, kita lanjut ke orofaring. Orofaring ini merupakan bagian faring yang berada di belakang vakuum oris ini. Nah, di sini ada bangunan penting seperti tonsila palatina dan juga isthmus faucium. Nah, kita lanjut ke laryngofaring. Laryngofaring ini berada di bawah ini, yaitu lanjut yang menghubungkan sampai ke laring. Nah, faring ini dari awal sampai akhir ini secara skala topis tinggi VC1 sampai VC5. Jadi nasofaring VC1 sampai VC2, orofaring VC2 sampai VC3, lalu laryngofaring ini dari VC3 sampai VC5. Nah, kita lanjut ke bagian laring. Nah, laring ini terdiri dari beberapa kartilago. Pertama ada kartilago terbesar, yaitu kartilago tiroidea, kartilago cricoidea, lalu kartilago epiglotis, lalu kartilago arytenoid, arytenoid, arytenoida, ada cartilago corniculata, lalu cartilago cuneiformis, dan cartilago triticea. Triticea. Nah, ini dia, triticea. Nah, lanjut ke, oh ya, selain itu juga ada eh, ligamen-ligamennya, seperti ligamennya ini terbagi menjadi dua, yaitu ligamen ligamen ekstrinsik dan ligamen intrinsik. Nah, ligamen ekstrinsik ini yang merupakan ligamen yang menghubungkan laring ke struktur lain seperti trakea atau os hyoideum. Lalu untuk ligamen intrinsik ini yang menghubungkan antar tulang rawan dari laring sendiri. Pertama, untuk ligamen membrana ekstrinsik ini ada membran tirohioid, tiroid, tiroide, ya, tiroidea, lalu ada ligamen hyoepigloticum di sini, ya, di sini ada hyoepigloticum, lalu ada ligamen cricotracheal. Ini yang menghubungkan ke trakea, taring ke trakea. Lalu untuk ligamen membrana intrinsik itu ada membrana quadriangularis, lalu membrana cricotiroidea,
Cricoidea. Cricoidea. Lalu juga ada eh, konus elasticus. Contohnya ini ada bagian penting bangunan penting di dalam taring, yaitu eh, pelika-pelika. Itu di sini kan tersusun oleh pelika vestibularis dan pelika vokalis. Di sini merupakan di sini ditujukan pelika vokalis. Nah, ini untuk sebagai fungsi fonasi fonasi. Jadi di sini ada bangunan seperti prima yang merupakan celah-celahnya yang menentukan seberapa banyak udara masuk keluar atau bisa menjadi membuat suara-suara tertentu dengan frekuensi tertentu. Di sini kan ada ligamentum vokalis ini yang bergerak mengecil atau membesar. Nah, gerakan ini diatur oleh muskulus-muskulus seperti cricoarytenoid dan juga ini musculus thyroarytenoid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.